Baik, adik sekalian, jadi di pertemuan 11 ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan supply chain management. Dan kedua, nanti kita akan membahas tentang manajemen kontrak. Jadi tentang bagaimana bentuk kontrak, kemudian persyaratan kontrak sampai dengan pelaksanaan kontrak. Jadi kalau kemarin kita di pertemuan ke-10 itu kan kita sudah membahas tentang bagaimana proses pemilihan. Nah, proses pemilihan ini kan tujuan akhirnya kan mendapatkan penyedia gitu kan, penyedia. Nah, kemudian penyedia itu akan diberikan kepada PPK, akan dilaporkan kepada PPK. Nanti kemudian PPK akan melakukan proses pelaksanaan kontrak gitu ya. Nanti kita bahas. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu terkait dengan supply chain management. Sebenarnya supply chain management ini atau supply chain itu berarti kan rantai pasok ya, rantai pasok. Manajemen berarti pengelolaan rantai pasok gitu ya. Sebenarnya ini konsep di swasta ya, konsep di swasta. Nah kemudian ya diadop pemerintah terkait dengan ya, EPROK itu. EPROK itu sebenarnya kan sama dengan supply chain juga gitu kan, supply chain. Nah sekarang kita coba lihat bagaimana supply chain management itu dilakukan di sektor swasta gitu ya. Jadi gini ada di sekalian, sebuah barang itu kan, sebuah barang atau sebuah produk itu sampai di tangan konsumen itu kan melalui berbagai macam proses kan, dari suplai bahan baku gitu kan, kemudian di manufaktur, kemudian di pabrik, kemudian diolah itu kemudian nanti mereka melibatkan banyak sekali bahan baku kan, diolah kemudian setelah jadi kemudian didistribusikan ke distributor, kemudian dari distributor kemudian ke grosir, ke retail sampai dengan ke konsumen. Nah, masing-masing rantai ini kan dikelola gitu ya, dikelola. Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya tentunya adalah ada nilai tambah bagi konsumen gitu ya. Jadi tujuan akhirnya adalah nilai tambah bagi konsumen, baik itu nilai tambahnya berupa harga yang lebih murah gitu kan, atau produk yang memang sesuai dengan kebutuhan dari pengguna, kebutuhan dari konsumen gitu ya. Jadi bagaimana kemudian menciptakan sinkronisasi gitu ya, dari banyak kegiatan tadi ya, banyak rantai tadi, dari hulu sampai dengan hilir. Nah, kemudian itulah kemudian yang disebut sebagai supply chain management. Jadi bagaimana kemudian mengelola dari setiap rantai pasok tadi, dari supplier sampai dengan ke konsumen. Itulah disebut sebagai supply chain management, manajemen rantai pasok gitu ya. Nah, kemudian kenapa kemudian supply chain management itu muncul sebagai sebuah strategi gitu ya. Jadi ada sekalian di perusahaan, di pabrikan gitu ya, itu kan berkembang, ada evolusi gitu ya, ada evolusi. Jadi dulu di tahun 70-an itu kan tantangannya kan bagaimana kemudian memproduksi barang itu murah gitu kan. Makanya di tahun 70-an itu ya mass production gitu kan, produksi massal. Saya kemudian produksi massal kan berarti kan harga murah, karena kan tuntutannya adalah harga murah gitu kan. Makanya ada satu ungkapan dari Ford yang terkenal gitu kan, any color as long as it is black gitu kan. Jadi ya apapun warnanya yang penting adalah black gitu kan, sepanjang warnanya black. Jadi apapun keinginannya pokoknya yang penting black gitu kan. Jadi itu istilah yang kemudian menggambarkan ya memang ya tuntutannya ya masyarakat nggak ada, pokoknya masyarakat itu pokoknya yang penting murah gitu kan, nggak melihat pada aspek kualitasnya gitu kan, ya pokoknya murah gitu, mass production gitu ya. Nah kemudian kan tuntutan itu berkembang kan, kemudian tahun 80-an maka kemudian konsumen sudah mulai concern kepada kualitas. Nah kemudian ada strategi yang kita sebut sebagai SQC ya, standar quality control gitu kan. Jadi sudah mulai ada kualitas yang kemudian dituntut ini. Kemudian ada SQC, ada TQM, Total Quality Management gitu kan. Kemudian populer di masa-masa 80-an gitu kan. Nah kemudian di tahun 90-an muncullah kemudian supply chain management gitu ya, supply chain management. Jadi bagaimana kemudian mengelola setiap rantai, karena kan setiap satu perusahaan itu kan nggak bisa berdiri sendiri kan. Dia nggak mungkin, contoh seperti perusahaan percetakan kan, nggak mungkin dia memproduksi kertas, kemudian dia memproduksi tinta, kemudian dia mencetak juga, nggak mungkin kan. Nanti selain dilarang juga kan ada undang-undang KPPU kan, jadi persaingan usaha kan nggak boleh kan, monopoli kan nggak bisa kan. Dan kemudian juga untuk fokus untuk efisiensi juga nggak bisa kemudian dilakukan semuanya sendiri gitu kan.
Nah, maka kemudian karena melibatkan banyak pihak, maka kemudian mereka saling menciptakan sinkronisasi lah gitu ya, sinkronisasi sehingga kemudian produk akhirnya itu menguntungkan pada konsumen, itulah supply chain management. Nah, itu kan mulai bergeser gitu kan, tuntutan masyarakat bergeser dari mass production, kemudian apa? Kemudian ya pada perkataan dari Sloan gitu ya, car for every purpose and purpose. Jadi ya pokoknya produksi tergantung dompetnya konsumen, terdapat dompetnya konsumen dan kebutuhannya konsumen gitu ya. Seperti mobil gitu kan, mobil itu kan tujuan utama kan transportasi kan, tapi ada Mini Cooper gitu kan, ada Ayla, ada Agya dan sebagainya, ada CR-V dan sebagainya, tergantung dompetnya masyarakat itu mau apa, cocoknya yang mana gitu, maunya yang mana. Nah, jadi dikasih pilihan. Nah, maka kemudian perubahan tergantung pada kemudian pada selera masyarakat itu ya. Nah, kemudian berkembanglah satu ilmu yang disebut sebagai e-business ya, e-business. Jadi e-business suatu ilmu yang membawa proses kepada orang yang tepat dan mengajak orang untuk tertarik pada produk itu sehingga. Jadi ada satu ilmu yang kemudian mempelajari atau fokus pada proses dari produksi sampai ke konsumen gitu kan. Jadi fungsi e-business itu adalah mensupport bagian marketing, produksi, accounting, finance, human resource dan sebagainya. Nah, ilmu e-business itu di dalamnya mempelajari banyak hal. Ada 4 bagian dari e-business ya. Dari e-business ini, yang pertama adalah CRM, Customer Relationship Management. Jadi kalau CRM itu lebih bagaimana memanajemen gitu ya, bagaimana mengelola customer gitu ya, bagaimana mengelola customer. Jadi artinya nanti dia menghubungkan antara apa keinginan dari konsumen dengan pabrikan gitu kan, yang pabrikan, sehingga nanti yang diproduce sebuah perusahaan itu ya sesuai dengan keinginan konsumen gitu. Itu lebih ke CRM gitu. Jadi ilmu yang kemudian dipelajari dalam Customer Relationship Management. Nah, yang kedua, cabang yang kedua atau bagian kedua dari e-business itu ada nama ERP gitu ya, Enterprise Resource Planning. Kalau ERP itu lebih ke sistem informasinya ya, sistem informasi untuk mendukung e-business gitu. Yang kemudian dia mensupport bagaimana proses di perusahaan ya, dari CRM, marketing, kemudian pengudangan, kemudian distribusi, pembayaran gitu ya. Nah, SPAN gitu ya. Kalau di pemerintah ada SPAN gitu. SPAN itu juga ya sama dengan ERP juga ya. SPAN itu kan dia menghubungkan kan ada proses manajemen komitmen gitu kan, perikatan dengan pihak ketiga, kemudian kontraknya gitu kan, kemudian pembayarannya, kemudian pelaporannya gitu kan. Itu kan satu proses yang terintegrate gitu, integratnya sistem informasi itu. Jadi SPAN itu juga adalah penerapan dari ERP ini, atau EPROC itu juga sama. EPROC itu juga penerapan dari ERP ini kan, dari manajemen penyedia sampai dengan kemudian evaluasi dan sebagainya. Yang ketiga adalah EAI, yaitu Enterprise Application Program. Kalau EAI itu lebih ke bagaimana satu chain gitu ya, satu rantai itu saling berhubungan dengan rantai yang lain gitu, dan kemudian mereka saling bertukar data. SPAN itu kan antara data di komitmen gitu ya, data di komitmen itu akan digunakan di data untuk pembayaran dan digunakan juga data untuk laporan gitu kan. Jadi ada satu rantai gitu ya, ada satu rantai saling terintegrasi gitu kan. Itu Enterprise Application Program. Nah, kemudian ada Supply Chain Management, itu pengelolaan dari rantai pasok dari masing-masing tahapan sampai dengan level konsumen gitu kan. Nah, jadi itu ada empat bagian dari e-business. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan supply chain gitu? Supply chain itu ya sebuah rangkaian atau jaringan perusahaan yang bekerja secara bersama-sama untuk membuat dan menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen akhir. Contoh misalnya sekarang kan zamannya sepeda gitu, Polygon lah, saya berikan contoh Polygon lah gitu. Polygon itu kan dia hanya memproduce rangka kan. Nah, tapi kemudian kenapa kemudian produk akhirnya adalah produk akhir sepeda Polygon gitu kan?
Padahal di situ ada banyak sekali yang memproduce untuk Polygon kan. Grup setnya ada Shimano gitu kan. Kemudian kemudian setirnya atau stangnya ada NTT gitu kan. Kemudian saddle bisa NTT juga bisa. Kemudian sepeda ada Swalby gitu kan. Nah itu kan masing-masing perusahaan berbeda-beda kan, tapi mereka kemudian bersama-sama gitu kan, kemudian nanti ada satu produk akhir sampai pada konsumennya, itu supply chain. Jadi bagaimana kemudian rangkaian dari setiap alur itu kemudian dikelola. Rangkaian itu terbentang dari bahan mentah ya sampai dengan retail gitu, sampai dengan hilir ya, dari ujung gitu, dari hulu sampai dengan hilir. Rangkaian dari supplier, dari bahan bakunya, kemudian ke pengolahannya, kemudian ke distributor, kemudian ke grosir, ke retail, sampai dengan ke konsumen gitu kan. Nah makanya kemudian kalau supply chain itu pasti ya berkaitan dengan ini kan, berkaitan dengan rantai-rantai ini kan. Ada supplier, ada manufacturer, ada distributor, ada wholesaler, ada retail, ada end customer gitu kan. Bahan baku dari supplier, disuplai gitu kan, kemudian diolah, dipabrikasi kan, dimanufaktur. Kemudian distribusikan, ada di distributor dulu, kemudian ke grosir gitu kan, kemudian ke retail, kemudian ke end customer. Nah, dalam supply chain ini ada beberapa rantai gitu ya. Yang pertama kan rantai yang terkait dengan aliran fisiknya. Jadi yang berpindah adalah fisiknya, rantai fisiknya. Jadi pertama adalah rantai fisik. Rantai fisik itu adalah barangnya, materialnya kan, dari hulu sampai dengan hilir. Bahan baku tadi ya, dari supplier, kemudian diolah di pabrik, kemudian ke distributor, kemudian ke grosir, retail, ke end customer gitu kan. Itu aliran produk. Nah kemudian yang dikelola dalam supply chain selain aliran produk juga aliran pembayarannya gitu kan, aliran pembayaran. Kalau aliran produk itu kan dari supplier ke end customer gitu kan. Kalau ada aliran pembayaran berarti kebalikannya nih, end customer ke supplier gitu kan. Jadi aliran uang. Jadi kalau dari hulu ke hilir ya, kalau ini berarti dari hilir ke hulu gitu kan. Kalau ada pembayaran, paymentnya. Nah yang dikelola dalam supply chain yang ketiga adalah informasinya. Kalau aliran informasi itu berarti bolak-balik nih. Jadi informasi bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya dari hilir ke hulu gitu kan. Nah, contohnya misalnya order gitu kan, masyarakat butuhnya apa, customer butuhnya apa, customer butuhnya adalah sepeda untuk downhill misalnya gitu kan, sepeda untuk downhill. Nah kemudian itu akan disampaikanlah kepada pabrikan, berarti pabrikan akan memperbanyak sepeda downhill dibanding road bike-nya gitu kan. Nah kemudian data tentang kapasitas produksinya berapa, mungkin dari atas nih, dari pabrikan ke retailnya, kapasitas produksi kita sekian, sehingga kemudian masyarakat harus inden gitu kan, berapa lama gitu kan. Nah, itu terkait dengan kapasitas. Jadi informasinya bisa dari hulu ke hilir ataupun dari hilir ke hulu gitu kan. Nah kemudian tadi supply chain ya. Nah kemudian supply chain management ya, bagaimana kemudian mengelola, memanajemen gitu ya, ke aliran antar dan di antara tahapan dari supply chain tadi ya. Jadi manajemen antar dan di antara rantai-rantai tadi nih, rantai dari bahan baku gitu ya sampai dengan ke konsumen tadi. Nah apa sih fungsi dari supply chain management gitu ya? Jadi SCM itu secara fisik dia mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan menghantarkannya kepada pemakai akhir gitu kan. Kemudian SCM juga bisa berfungsi sebagai mediasi pasar gitu kan. Kan tadi kan dalam e-business tadi kan ada CRM gitu kan. Jadi bagaimana manajemen customer gitu kan, manajemen customer. Jadi customer butuhnya apa sih? Jadi kalau customer itu sekarang trennya itu apa? Trennya itu mau sepeda apa gitu ya.
oh trennya ada sepeda yang untuk road bike gitu kan, road bike. Sekarang lagi banyak road bike, maka kemudian kemudian itu akan disampaikan lah kepada aspirasi itu sampai pada produsen, maka akan membuat road bike. Jadi sebagai manajer pasar dan juga mengkonversi produk bahan baku menjadi produk jadi. Tujuan SCM adalah untuk mengurangi ketidakpastian, uncertainty dan resiko dalam supply chain gitu kan. Kan setiap rantai itu kan pasti ada resikonya kan. Bahan baku. Contoh sekarang lah gitu kan. Sekarang lagi langka tempe kan. Di grup di WA itu kan lagi wah ini tempe kapan tempe mana nih, tempe hilang gitu kan. Kenapa ya? Karena bahan bakunya lagi bermasalah tuh kan, bahan bakunya bermasalah. Nah kemudian itu untuk mengurangi resiko itu maka dikelola. Bagaimana kemudian ya bahan bakunya apakah kemudian berkontrak jangka panjang dengan produsen dan bahan bakunya gitu kan, sehingga nanti ada kesinambungan dalam pasokan gitu kan. Kemudian harus ketidakpastian dalam distribusi. Berarti nanti bagaimana kemudian mengatur antara keinginan pasar dengan pembuatan produk gitu kan. Jadi masing-masing itu kan punya uncertainty ya, ada ketidakpastian, maka kemudian dikelola ya, biar kemudian mengurangi risiko dalam memberikan produk ke end customer-nya gitu. Nah, ini adalah tantangan dalam supply chain gitu. Jadi supply chain itu kan melibatkan banyak pihak gitu kan. Banyak pihak. Ya contohnya tadi ya, sepeda gitu kan. Melibatkan ada Shimano, ada Schwalbe, ada NTT dan sebagainya gitu kan. Ada berbagai macam perusahaan yang kemudian dia kerjasama dengan Polygon gitu. Jadi artinya melibatkan banyak pihak. Banyak pihak tentunya kepentingan berbeda-beda gitu kan. Mungkin Shimano tidak aja memproduksi untuk Polygon, dia juga memproduksi untuk United ataupun untuk Wimcycle dan sebagainya kan. Nah, berarti kan masing-masing kan punya kepentingan nih, berbeda-beda. Itu tantangannya. Kemudian kalau misalnya melibatkan produk dari luar, misalnya berarti ada perbedaan bahasa, zona waktu, budaya antar perusahaan yang berbeda-beda gitu ya. Tantangan kedua juga ada ketidakpastian permintaan itu kan, ketidakpastian pasokan dan ketidakpastian internal di perusahaan. Itu berbagai macam tantangan dalam supply chains. Nah, kemudian kalau kita lihat praktek di swasta, nah supply chain management itu ya salah satu perwujudannya diwujudkan dalam e-procurement gitu kan, e-proc gitu ya. E-proc ya sama, jadi pemerintah pun juga mengadop SCM ya dalam kaitan e-proc gitu kan. Proc. Jadi seperti perusahaan-perusahaan mobil ya, PW, GM gitu kan. Kemudian mereka menggunakan juga sama nih e-proc gitu ya, untuk pengadaan bahan baku, untuk komponen, untuk item-item dalam maintenance, repair, operation gitu kan. Nah, kemudian e-proc itu digunakan lah untuk e-auction. Jadi kalau di swasta itu kan ada pola pengadaannya kan bisa jangka pendek gitu kan, pola pengadaan jangka pendek. Ada juga jangka panjang itu kemitraan. Jadi mereka lebih ke membina hubungan gitu, Jadi bisa jadi mungkin harganya mahal, tapi ada kepastian supply, ada keuntungan. Jadi ada jangka panjangnya. Ada yang jangka pendek untuk mungkin kebutuhan yang segera, mungkin mereka jangka pendek. Jadi e-proc itu digunakan untuk mendukung hubungan pengadaan dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Ini contoh dari SCM gitu kan. Nah, ini kan biskuit Kongguan itu sampai di tangan kalian gitu kan, dimakan oleh kalian itu kan, kalau dipikirkan banyak sekali pihak terkait kan. Ada penghasil gandum gitu kan, ada penghasil tebu ya untuk gulanya, penghasil garam, penghasil untuk kemasan aluminium, pabrik terigu, gula, stepro garam, pabrik kaleng, pabrik biskuit dan sebagainya, proses transportasi gitu kan. Jadi semua ini kan tidak dimonopoli satu pihak kan, ini banyak pihak terkait kan. Nah kemudian itu contoh dari supply chain management. Jadi kemudian masing-masing itu dikelola gitu kan,
Ya, akhirnya tujuan akhirnya tentunya apa? Tentunya ya value added ke konsumen gitu kan. Ada nilai tambah konsumen, apakah harganya murah gitu kan, ataukah ada produk yang kemudian sesuai dengan kebutuhan dari pengguna gitu kan. Nah, itu sebenarnya supply chain. Jadi kalau di sektor pemerintah ya supply chain dalam kaitan aplikasi dari EPROC itu atau penerapan dari e-procurement itu ya. EPROC itu kan dari bagaimana kemudian EPROC secara ini ya, EPROC yang kita pelajari di pertemuan kedua atau ketiga ya, yang secara utuh gitu ya. Kalau secara utuh EPROC secara utuh itu kan nanti menghubungkan antara perencanaan gitu ya, ada e-budgeting gitu kan, ada e-budgetingnya, kemudian ada krisnanya untuk perencanaan, untuk penganggarannya gitu kan, kemudian di procurement-nya, di pembayarannya, di auditnya, itu kan konsep EPROC yang kita pelajari di konsep yang kemarin kan, di pelajaran kedua atau di gambaran umum ya, gambaran umum PBJ kan. Nah, sebenarnya itu adalah konsep dari supply chain sebenarnya. Jadi rantai-rantai dari perencanaan, penganggaran, pembayaran sampai dengan audit gitu ya, rantai-rantai kemudian dikelola gitu kan. Nah, memang sekarang belum begitu ideal ya, masih pada rantai yang kemudian masih belum tergabung semuanya nih gitu kan. Rantai SPSE untuk pengadaannya, ada rantai pembayarannya SPAN Saktinya, ada rantai penganggarannya, ada rantai perencanaannya. Jadi masih rantainya masih belum ideal tergabung semuanya gitu kan. Tapi nanti ya tujuan akhirnya nanti akan terhubung semuanya nih, antara perencanaan, penganggaran, procurement-nya, pembayaran, kemudian pelaporan, auditnya gitu. Itu kan itu mimpi dari EPROC secara utuh nih gitu. Nah, itu supply chain management. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita yang kedua tentang manajemen kontrak gitu ya, tentang kontrak. Jadi manajemen kontrak itu titik nolnya adalah setelah PPK mendapatkan penyedia gitu kan. PPK mendapatkan penyedia. Kalau kemarin kan output akhir di materi 10 itu kan proses pemilihan gitu ya. Proses pemilihan nanti dapat penyedianya kan. Baik itu dilakukan oleh PP maupun Pokja gitu kan. Nanti kemudian penyedia itu kemudian akan disampaikan pada PPK nih. PPK nanti kemudian akan melakukan kontrak gitu kan, kontrak. Nah, sekarang kita bahas nih kontrak. Apa sih kontrak itu gitu. Ini kalau di definisi dari International Trade Center ya, sebuah perjanjian hukum antara dua pihak atau lebih yang bermaksud untuk membuat suatu hubungan resmi yang berlaku menurut hukum. Ini definisinya. Kalau kita lihat di definisi Perpres, ini mungkin lebih membumi ya. Kalau di Perpres ya, apa sih kontrak itu? Kontrak itu ya perjanjian tertulis gitu ya, antara PA atau KPA atau PPK gitu ya, dengan penyedia barang jasa atau dengan pelaksana swakelola gitu ya. Jadi awalnya kan yang berkontrak, kewenangan berkontrak itu awalnya kan dari pengguna anggaran kan, pengguna anggaran. Tapi kemudian pengguna anggaran mendelegasikan kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran gitu kan. Maka kuasa pengguna anggaran dia mendapatkan delegasi kewenangan. Nah, kemudian KPA kemudian menugaskan PPK untuk melakukan perjanjian. Jadi kalau pelimpahan kewenangan itu ada berbagai macam ada berbagai macam bentuknya. Ada namanya delegasi, delegatif itu dari PA kepada KPA. Itu namanya delegatif. Jadi PA mendelegasikan kewenangannya. Kalau delegasi itu berarti tanggung jawab dan tanggung gugatnya sudah beralih kepada pihak yang menerima delegasi itu. Jadi artinya tanggung jawab dan tanggung gugatnya sekarang beralih kepada KPA. Karena dari PA KPA itu mendelegasikan. Tapi kalau dari KPA ke PPK itu menugaskan. Kalau menugaskan tanggung jawab dan tanggung gugatnya masih di KPA. Itu bedanya. Itu bedanya antara pelimpahan kewenangan antara PA KPA kepada PPK nih. Jadi kontrak itu awalnya di PA KPA, kemudian delegasikan pada KPA, KPA menugaskan PPK nih. Kemudian ya mereka berkontrak dengan siapa? Dengan penyedia barang jasa gitu kan, atau kepada pelaksana swakelola. Nah, kemarin kita bahas kan kalau
Kalau tipe 2, 3, 4 berarti harus ada kontrak nih. Kenapa? Karena melibatkan pihak luar gitu kan. Berarti harus ada perikatan ya. Nah, kemudian kontrak itu bisa dengan pelaksana swakemana. Nah, ini adalah unsur dasar dari sebuah kontrak. Jadi kontrak itu ada penawaran, ada penerimaan gitu. Jadi ada objeknya nih, objek yang ditawarkan dan objek yang diterima gitu kan. Seperti misalnya pengadaan barang, oh berarti barangnya nih gitu kan. Kemudian ada konsideran, jadi ada pertimbangan kenapa kemudian kontrak itu muncul gitu kan. Ada kompetensi dari para pihak. Jadi orang yang mengikatkan diri dalam kontrak itu mereka harus kompeten gitu kan. Mereka punya kompetensi gitu kan, berkompeten. Nah, kemudian ya kalau PPK berarti dia punya memang kenapa dia berkontrak? Ya karena dia punya kewenangan gitu ya. Kenapa dia berkontrak dengan penyedia A? Karena penyedia itu mereka punya kompetensi untuk memberikan barang sesuai yang diinginkan. Ada legalitas gitu, legalitas. Nah, kemudian tadi unsur dasar. Kemudian kita membahas berikutnya adalah asas-asas dalam berkontrak gitu ya. Jadi ketika berkontrak ada beberapa asas yang mendasari orang itu berkontrak. Jadi kenapa orang berkontrak? Karena ada beberapa asas yang kemudian mendasarinya. Yang pertama adalah asas kebebasan berkontrak. Jadi maksudnya asas kebebasan berkontrak itu maksudnya adalah setiap orang gitu ya, setiap orang itu bebas untuk membuat satu perjanjian. Jadi ada kebebasan berkontrak. Setiap orang itu boleh gitu, boleh mereka membuat satu perjanjian gitu, membuat satu perjanjian itu boleh-boleh aja. Itu namanya asas kebebasan berkontrak. Yang kedua adalah asas konsensualisme, konsensus, kesepakatan. Jadi maksudnya ya kesepakatan itu, konsensus itu muncul setelah masing-masing pihak yang mengikatkan diri tadi itu saling bersepakat. Nah, jadi kalau sudah masing-masing pihak yang mengikatkan diri saling bersepakat, maka muncullah konsensus di antara pihak-pihak yang berkontrak itu, gitu kan? Jadi misalnya Ria sama Erlita kemudian melakukan dengan kesadaran gitu ya, dengan kesadaran kemudian melakukan berkontrak gitu ya, misalnya berkontrak untuk apa? Misalnya untuk membelikan sebuah barang gitu misalnya gitu kan, dibikin satu perjanjian, ada konsensus. Nah begitu Ria dan Erlita sama-sama sepakat untuk mengikatkan diri, maka berarti konsensus itu udah muncul. Kesepakatan perjanjian itu udah mulai muncul. Kemudian yang ketiga adalah kepastian hukum. Jadi maksudnya adalah hakim itu nanti punya kewenangan gitu ya, punya kewenangan untuk memaksa pihak-pihak yang berkontrak itu untuk melakukan sesuai apa yang diikat dalam kontrak itu gitu. Jadi kalau misalnya ada one prestasi, maka kemudian hakim itu bisa kemudian dia memaksa untuk pihak lain untuk memenuhi apa yang kemudian disepakati dalam perikatan itu gitu kan. Jadi misalnya ada one prestasi gitu kan, maka berarti sanksinya apa? Maka kemudian hakim itu bisa kemudian memaksa gitu ya untuk pihak lain untuk memenuhi apa yang menjadi haknya gitu kan. Kemudian etikat baik. Yang keempat adalah asas etikat baik. Etikat baik itu maksudnya orang yang berkontrak itu ya harus didasari dari sebuah kejujuran gitu ya. Ada etikat baik gitu ya, saling percaya gitu kan, terbuka. Jadi orang yang berkontrak itu harus mendasarkan diri pada kejujuran, keterbukaan, kemudian saling percaya. Sehingga kemudian kalau dalam kontrak itu ada satu niat jahat gitu ya, dan ada satu niat jahat penipuan, maka kemudian itu bisa membatalkan kontrak gitu kan. Etikat baik. Kemudian yang kelima adalah asas kepribadian. Asas kepribadian itu maksudnya adalah perjanjian itu atau konsensus itu ya, kesepakatan itu mengikat para pihak yang berkontrak dalam perikatan itu, atau yang mengikat dalam perikatan itu. Jadi poin-poin kontrak itu mengikat
kepada diri pribadi orang-orang yang mengikatkan diri dalam kontrak itu. Itu namanya asas kepribadian. Nah, kemudian sekarang kita bahas tentang syarat sahnya sebuah kontrak. Jadi sebuah kontrak itu dikatakan sah ketika memenuhi 4 hal ini. Jadi yang pertama ada kesepakatan, gitu kan, ada kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Jadi ada kesepakatan. Jadi kalau misalnya ada pemaksaan gitu ya, ada pemaksaan dalam sebuah kontrak gitu ya, ada pemaksaan atau ada penipuan gitu ya, maka kemudian ya berarti itu tidak sah nih kontrak itu. Kemudian yang kedua ada kecakapan untuk membuat satu perikatan. Jadi orang-orang yang mengikatkan diri dalam perikatan itu adalah orang-orang yang mereka memang cakap gitu kan, punya kompetensi gitu kan, punya kewenangan gitu kan. PPK, mereka kenapa PPK kemudian menandatangani kontrak ya, karena PPK punya kewenangan gitu kan, punya kewenangan dan syarat menjadi PPK itu ditentukan tuh. Jadi mereka cakap gitu ya, cakap. Kemudian penyedia, kenapa penyedia A itu yang berkontrak ya, karena penyedia itu yang mampu gitu kan, mampu karena mereka punya izin usaha, kemudian udah dievaluasi dan mereka barangnya sesuai gitu kan ya, mereka cakap, mereka mampu, kompeten untuk memberikan barang. Jadi ada kecakapan nih. Kemudian yang ketiga ada satu pokok persoalan yang diikat gitu. Jadi ada satu pokok persoalan. Nah, ini satu pokok persoalan jadi penting nih. Karena dari satu pokok persoalan itu nanti akan menjadi dasar untuk melihat pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing gitu kan. Jadi ada satu pokok persoalan yang diikat itu apa gitu kan. Pengadaan barang berarti mereka harus menyerahkan barang. Mereka dibayar ketika apa? Ketika udah selesai barangnya. Selesai itu bagaimana? Selesai itu adalah sesuai dengan speknya gitu kan. Jadi ada pokok persoalan. Jadi di pokok persoalan itulah kemudian nanti akan diatur lah hak dan kewajiban masing-masing gitu. Dan kemudian yang keempat adalah suatu sebab yang tidak terlarang. Jadi ada satu kausa halalnya gitu. Ada satu penyebab yang halal gitu kan, tidak terlarang. Jadi kalau misalnya melakukan perjanjian untuk mendistribusikan narkoba ya, berarti kan itu ada suatu sebab yang dilarang, maka itu nggak sah kontraknya gitu. Nah, itu adalah terkait dengan kontrak. Nah, ada sekalian dalam kontrak tentunya ada kemungkinan gitu, ada kemungkinan terjadi perselisihan gitu kan. Namanya orang berperikatan dalam kontrak itu kan bisa jadi ada selisih gitu, ada perselisihan gitu kan. Ada perselisihan. Nah, untuk menyelesaikan perselisihan itu bisa melalui jalur peradilan gitu ya, atau bisa jalur non peradilan. Peradilannya berarti ya dari pengadilan gitu ya, pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan sebagainya sampai dengan MA gitu kan, MA sampai dengan MK gitu kan, jalur peradilan gitu. Ada juga jalur non peradilan. Jalur non peradilan itu bisa melalui pendapat ahli nih. Jadi misalnya ada sengketa nih, nah kemudian masing-masing kemudian ke ahli gitu kan, ke ahli, kemudian ahli itu memberikan pendapat, kemudian sama-sama mau gitu, sama-sama selesai sengketanya gitu. Jadi juga melalui mediasi atau konsiliasi. Jadi akhirnya masing-masing pihak bersengketa itu kemudian menunjuk tuh mediator atau konsiliator gitu kan. Menunjuk nanti mediator atau konsiliator itu kemudian akan memediasi, melakukan konsiliasi antara dua pihak sehingga nanti kemudian mereka sepakat menyelesaikan gitu kan, selesai sengketanya. Atau melalui negosiasi ya, jadi menunjuk negosiator gitu kan, untuk kemudian melakukan negosiasi kemudian menyelesaikan sengketa. Atau melalui arbitrase atau ada namanya Badan Arbitrase Nasional ya. Jadi sama-sama menunjuk arbiter dari BAN gitu, dari BANI, arbiter dari BANI, kemudian arbiter itu kemudian akan memediasi lah intinya gitu ya, akan memediasi pihak-pihak bersengketa itu sehingga kemudian clear gitu kan, sengketanya akan berakhir. Jadi bisa melalui jalur pengadilan ataupun non peradilan. Nah, itu tadi terkait dengan pengantar terkait dengan kontrak gitu kan. Nah, sekarang kita bahas terkait dokumen kontrak, terkait dokumen kontrak. Jadi ada sekalian, kontrak itu di dalamnya ada banyak bagian-bagian kontraknya gitu ya. Ada naskah perjanjiannya gitu, ada syarat-syarat umum kontrak, ada syarat-syarat khusus kontrak, ada spesifikasi itu dia menjadi bagian kontrak sehingga mengikat. Jadi kalau misalnya ada
ada sesuatu yang berbeda dengan spek, berarti dia menyalahi kontrak gitu kan. Spek KHK, daftar kuantitas dan harga, atau BOQ ya, bill on quantity itu. Jadi ini biasa dipakai untuk konstruksi ya, seperti jadi bill quantity. Oh ini apa, semennya semen apa gitu ya, semennya semen, misalnya semen merah putih gitu kan, harganya berapa, ini bagian dari kontrak. Dan dokumen lain ya, dokumen lain itu ya berarti dokumen penawaran dari penyedia yang menang gitu kan, penyedia yang menang. Itu dokumen kontrak. Jadi ya, untuk kalau kalian ingin melihat utuh dokumen kontrak itu, nanti kalian bisa googling ya, googling kemudian ketik aja standar dokumen pengadaan gitu ya, standar dokumen pengadaan, nanti akan muncul dengan ada jadi LKPP itu membuat standar dokumen pengadaan yang di dalamnya itu ada standar kontrak, standar rancangan kontrak, sehingga nanti kalian bisa melihat tuh, oh kontrak itu isinya apa saja sih gitu. Ada naskah perjanjiannya, ada surat-surat umum kontrak, ada surat khusus kontrak gitu kan. Itu namanya itu untuk kontrak gitu ya. Jadi kalian bisa melihat apa bentuk fisiknya nih, karena searching gitu kan. Nah, seorang PPK itu kan tugasnya kan membuat rancangan kontrak kan, menetapkan rancangan kontrak kan. Nah, untuk menetapkan rancangan kontrak itu maka ada beberapa hal yang kemudian harus didefinisikan terlebih dahulu gitu kan. Jadi memang rancangan kontrak itu sebenarnya ini tahapannya ada di persiapan pengadaan kan. Jadi kalau di persiapan pengadaan itu kan outputnya kan dokumen persiapan pengadaan ya kan. Nah, dokumen persiapan pengadaan itu salah satunya rancangan kontrak. Jadi makanya kan rancangan kontrak itu sudah dibuat jauh-jauh hari nih sebelum proses pelaksanaan kontrak. Jadi sebelum pemilihan kan persiapan pengadaan dulu, baru kemudian persiapan pemilihan, kemudian pelaksanaan pemilihan gitu, baru pelaksanaan kontrak kan. Jadi artinya rancangan kontraknya sudah ada jauh-jauh hari nih, jauh-jauh hari di tahapan persiapan. Nah, untuk membuat rancangan kontrak itu berarti harus didefinisikan beberapa hal kan. Yang pertama didefinisikan dulu nih jenis kontraknya apa gitu kan. Kemarin udah kita bahas ya jenis-jenis kontrak ya, kemudian bentuk kontraknya, kemudian naskah perjanjian bagaimana, kemudian bagaimana pemberian uang muka, diberi atau tidak diberi, kemudian bagaimana ketentuan tentang jaminan pengadaannya, kemudian sertifikat garansi, kemudian untuk barang impor bagaimana, pasal tentang penyesuaian harga, SSUK, SSKK gitu. Nah ini jadi sebelum membuat rancangan kontrak berarti ini harus define dulu nih, harus clear dulu nih poin-poin ini, jenis kontrak dan sebagainya. Baru kalau sudah clear baru kemudian dituangkan dalam rancangan kontrak. Nah kita lihat satu-satu sekarang, naskah perjanjian. Nanti detailnya kalian download di standar dokumen pengadaan tuh, bunyinya seperti apa gitu. Tapi intinya naskah perjanjian itu dibagi menjadi 3 gitu, ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Pembukaan itu ya judul kontrak, nomor kontrak, tanggal, kalimat pembuka gitu ya. Para pihak mengikatkan diri gitu kan. Jadi kalian bisa melihat. Bagian isi itu berarti pernyataan para pihak telah sepakat, setuju untuk mengadakan suatu kontrak, kemudian menyepakati harganya berapa, kemudian kontrak itu meliputi dokumen apa saja yang merupakan satu kesatuan gitu kan. Jadi ada satu kesatuan, jadi walaupun seperti spek itu kan terpisah tapi dia menjadi bagian dari kontrak. BOQ walaupun terpisah menjadi bagian dari kontrak. Dokumen penawaran walaupun terpisah dia menjadi bagian kontrak. Jadi itu mulai satu kesatuan dari sebuah kontrak, sebutkan tuh. Kemudian hierarki kontrak. Hierarki itu berarti urutannya nih. Kalau misalnya ada perbedaan maka mana nih yang dirujuk awal hierarki kontraknya. Persetujuan para pihak, jangka waktu pelaksanaan pekerjaannya berapa lama, waktu efektif kontrak gitu kan. Penutup berarti pernyataan bahwa para pihak menyetujui gitu ya, pelaksanaan perjanjian. Kemudian tantangan dibubui materai, tantangan dari masing-masing pihak ya, PPK dan penyedia. Itu tadi naskah perjanjian ya, naskah perjanjian. Nah kemudian yang didefinisikan berikutnya juga terkait dengan jaminan. Saya pikir ini tidak perlu kita bahas lebih detail ya, karena kemarin kalian sudah belajar kan jaminan pelaksanaan. Jaminan pelaksanaan itu kan berarti jaminan yang dipakai untuk mendampingi pelaksanaan pekerjaan gitu, dari 0% sampai dengan 100% gitu kan. Kemudian jaminan uang muka ini dipakai kalau misalnya PPK memberikan uang muka kepada penyedia gitu kan. Kemudian jaminan pemeliharaan jika ada masalah pemeliharaan. Nah kemudian untuk barang
ada namanya garansi gitu kan. Nah, untuk barang yang impor gitu kan, maka ada jaminannya juga gitu kan. Ya kalau barang impor itu maka ada namanya supporting letter atau letter of intent atau letter of agreement. Jadi ini maksudnya sebuah sebuah pernyataan atau sebuah support dari negara atau dari pabrikan di negara asal bahwa mereka itu akan komit memberikan barang gitu ya kepada penyedia yang ikut tender itu, gitu kan. Jadi misalnya kita ada satu pengadaan barang itu barang dari luar, dari luar. Nah kemudian misalnya penyedia dalam negeri gitu kan, dalam negeri nih. Kemudian yang menang si A gitu kan, maka ketika yang menang si A itu mereka nanti menyampaikan tuh supporting letter. Jadi kalau misalnya si A menang gitu ya, maka si penyedia di luar itu mereka akan support, akan memberikan barang. Jangan sampai nanti setelah ternyata si menang A ternyata si prinsipalnya nggak memberikan barang, jadi terganggu kan, kita butuh barang pakai nggak dapat gitu kan. Ada kemudian perlu juga dilengkapi dengan surat keterangan asal, certificate origin. Jadi barang itu memang barang yang asli diproduksi oleh produsen di negara luar itu gitu kan. Jadi ada bukan KW-KW-an gitu kan, bukan produk KW, tapi produk asli nih. Ada sertifikat produksi, apa nih produksinya. Jadi kalau yang A itu diserahkan bersamaan dengan dokumen penawaran gitu kan. Jadi waktu mereka menyampaikan dokumen penawaran, mereka sekaligus tuh menyampaikan ini supporting letternya gitu kan. Tapi untuk yang B dan C itu nanti disampaikan sebelum serah terima pekerjaan. Jadi sebelum serah terima barangnya gitu kan. Dan itu dicantumkan dalam kontrak. Itu jaminan untuk barang yang berkaitan dengan impor. Kemudian bagian berikutnya di kontrak ada namanya SSUK, syarat umum kontrak. Syarat umum kontrak itu adalah ketentuan umum dalam pelaksanaan kontrak. Ketentuan umum ini berlaku untuk seluruh jenis kontrak, masing-masing jenis pengadaan barang jasa yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak. Jadi kalau SSUK itu ya dia syarat umum kontrak, jadi mengatur hal-hal yang umum dalam sebuah perikatan gitu kan. Nanti secara detail itu diatur di SSKK namanya, syarat khusus kontrak. Saya berikan contoh nih, ini langsung sini aja nih misalnya. Nah ini contohnya ya, ini di SSUK nih. SSUK ada semua korespondensi dapat berbentuk surat, email atau faksimiil dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum di SSKK. Nah kemudian nanti di SSKK nanti diatur ini korespondensinya nih ke sini nih, alamatnya, emailnya dan sebagainya gitu kan. Kemudian di SSUK ada wakil sah para pihak. Bunyi di SSUK seperti ini. Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan kontrak ini oleh PPK atau penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perorangan, penyedia tidak boleh diwakilkan. Maka kemudian disebutkan nih siapa nih yang berwenang, maka wakil saya itu adalah PPK-nya siapa, penyedianya siapa. Nah itu contohnya. Kemudian pengalihan subkontrak diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia baik sebagai akibat peleburan, konsolidasi, pemisahan. Diaturlah tentang pengalihan. Nah, kalau misalnya ada pelanggaran subkontrak, maka apa dendanya? Jadi SSKK itu lebih ke penjelasan realnya atau penjelasan detailnya dari sebuah syarat umum kontrak. Namanya ada SSUK, ada SSKK. Nah, kemudian apa saja yang diperhatikan dalam ketika kita membuat satu kontrak nih, rancangan kontrak. Maka yang pertama yang harus dipastikan adalah bentuk kontraknya apa nih. Bentuk kontrak itu tentunya berkaitan dengan karakteristik pekerjaan gitu kan. Contohnya kalau misalnya pekerjaan ini adalah pekerjaan yang belum pasti gitu kan. Volume totalnya belum pasti nih. Maka berarti ya udah kita jangan pakai lamsam. Kita pakai harga satuan saja gitu kan. Contohnya kalau misalnya catering gitu kan, kayak apa kalau di Pusdikat itu kan untuk makanan gitu kan, catering gitu kan. Nah, catering itu kita belum tahu nih berapa peserta diklat yang datang gitu. Berarti kan belum pasti volumenya kan. Maka berarti kita pilih harga satuan, jangan lamsam. Jadi bentuk kontrak berkaitan dengan
karakteristik pekerjaan gitu kan. Perhatikan kata-kata apabila ada atau jika dipersyaratkan. Nah, biasanya kan di SSUK ada kata-kata gitu kan, jika dipersyaratkan. Nah, itu kemudian kan ya harus dijelaskan gitu kan, jelaskan maksudnya apa, dipersyaratkan apa gitu kan. Kemudian di bagian kontra ada namanya IKP, instruksi kepada peserta. Nah, apa yang diperhatikan? Yang perlu diperhatikan adalah jika ada ketentuan yang berkaitan dengan jenis kontrak menggunakan kontrak lamsam atau gabungan lamsam dan kesatuan, maka nanti dipilih itu. Jadi kalau kalian download di rancangan kontrak ya, nanti kan itu kan kalau di rancangan kontrak itu kan namanya rancangan gitu kan, rancangan. Jadi ada kalau misalnya jenis kontrak nanti semuanya dicantumkan tuh. Lamsam, berkesatuan, gabungan lamsam, berkesatuan. Maka kemudian kita pilih kita menggunakan yang mana, jangan sampai nanti udah diberikan kepada penyedia bingung ini PPK-nya mau pakai kontrak yang mana gitu kan, maka satuan kah, lamsam kah, atau gabungan kah, jadi nggak jelas gitu kan. Jadi hal kayak gitu kan, namanya rancangan kontrak kan ini standar gitu kan, jadi kita pilih yang mana, nanti kalian download deh. Kemudian di lembar LDP, lembar data pengadaan, perlu diperhatikan adanya peninjauan lapangan tidak. Jadi maksudnya kalau misalnya membutuhkan peninjauan lapangan ya dicantumkan tuh di kontrak itu bahwa ada peninjauan lapangan. Jadi peninjauan lapangan itu ini kalau contohnya kan di konstruksi gitu kan, sebelum pelaksana sebelum kontraktor itu kan melakukan pekerjaan kan nanti dia dilihat dulu nih bagaimana kondisi lapangan gitu kan, ada peninjauan lapangan gitu kan, untuk memeriksa antara gambar dengan keadaan lapangan sama atau enggak gitu kan, sehingga nanti kalau misalnya berbeda berarti bisa dilakukan adendum gitu kan. Kemudian ketentuan tentang subkontrak diperbolehkan atau tidak. Jadi kalau misalnya PPK membolehkan ada subkon, maka diperjelas apa yang boleh disubkonkan, apa yang tidak boleh gitu kan. Jadi jelas. Dan kemudian nanti sanksinya nih kalau mereka mensubkonkan gitu kan, mensubkon sesuatu yang tidak kita program, maka sanksinya apa? Maka dijelaskan tuh di poin kontrak. Namanya kontrak itu kan perikatan harus jelas semuanya. Ketika ada selisih ya kita kembalikan ke perikatannya apa, kesepakatannya apa gitu kan. Nah kalau misalnya contohnya subkon, ternyata mereka mensubkonkan, kemudian mau disanksi, ternyata di kontraknya nggak diatur gitu. Sanksinya mau dipakai, mau apa sanksinya apa, akhirnya kan nggak bisa disanksi gitu kan. Kemudian syarat-syarat umum kontrak. Ya, jadi hal yang perlu diperhatikan di SSK ya ini ya. Jadi tadi ya, perhatian kata-kata yang diatur dalam SSKK. Nah, itu kan kadang-kadang di SSK kan sering ada kata-kata itu kan. Nah, kalau seperti itu berarti di SSKK-nya harus muncul, harus mengatur gitu kan. Jangan sampai seperti peraturan itu ya. Kalau kita baca peraturan gitu kan, kita baca nggak jelas itu kan. Kita pengennya kan kalau nggak jelas maka ada penjelasannya kan, maka kita lihat di lampiran. Ternyata di lampirannya apa? Culas gitu kan. Wow, ternyata penjelasannya adalah culas, cukup jelas. Berarti penjelasannya nggak membuat jelas gitu kan. Dan kayak gitu kan, ini udah di atas SKK, di SKK-nya nggak ada malah gitu kan. Berarti kata yang tercantum dalam LDP sama tadi ya. Detailkan tata cara pemutusan kontrak. Jadi kalau misalnya nih namanya berkontrak itu kan ada ada resiko untuk putus gitu kan, putus kontrak ya. Maka kemudian detailkan diputus kalau apa gitu kan, diputus kalau apa, sanksinya apa kalau udah diputus gitu kan, detail gitu kan. Tegaskan kapan dan bagaimana pengenaan dan keterlambatan. Jadi kalau misalnya terlambat itu dikenakan apa nih, denda berapa gitu kan. Biasanya kan 1/1000 kan, 1/1000 dari kontrak atau dari bagian kontrak gitu. Jadi dia harus jelas tuh, dari kontrak kah, dari bagian kontrak kah gitu kan. Terus perhatikan jenis kontrak. Jadi kalau BUG gitu ya, ada daftar kuantitas harga ya dipakai untuk kontrak kesatuan atau gabungan lamsam berkesatuan gitu. Kalau di lamsam saja ya, berarti nggak ada kuantitas harga. Kemudian perhatikan klausul penyesuaian harga. Jadi pasal tentang penyesuaian harga ya. Kemudian SSKK, syarat-syarat khusus kontrak harus diisi dengan lengkap. Perhatikan referensi SSUK yang perlu detailkan tadi ya. Di SSKK, di SSUK ya. SSUK menunjuk ini seperti yang diatur di SKK, berarti SKK-nya harus didetailkan lagi. Perhatikan tempat penyelesaian sengketa, baik di pengadilan atau di non pengadilan. Nah itu terkait dengan
kontrak gitu ya, syarat-syaratnya kontrak, kemudian dasar kontrak, dan kemudian tentang rancangan kontrak. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam rancangan kontrak gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke ranah pelaksanaan kontrak. Nah, jadi ini udah pelaksanaan kontrak, berarti sudah dapat penyedianya nih, penyedianya udah dapat, kemudian tahapan pelaksanaan kontrak. Nah, pelaksanaan kontrak itu diawali dari ini, penetapan SPPBG gitu kan. Surat penunjukan penyedia barang atau jasa, SPPBG. Jadi kan di pelaksanaan pemilihan tadi kan output akhirnya kan penyedia nih, calon penyedia yang kemudian diberikanlah pada PPK. Nanti kemudian PPK, bentuk persetujuan PPK terhadap proses di Pokja atau PPP adalah SPPBG. Jadi pemilihan itu kan ranahnya di Pokja atau PP kan, artinya mereka independen tuh. PPK nggak bisa mengintervensi proses pemilihan, independen deh. PP atau Pokja mereka punya kewenangan penuh untuk menentukan siapa yang menang berdasarkan metode yang mereka tentukan gitu kan. Nah, nanti kemudian kalau pelaksanaan kontrak itu ranahnya PPK. Nah, PPK itu bisa setuju atau tidak setuju terhadap penyedia yang sudah terpilih gitu kan. Nah, kalau misalnya penyedia PPK-nya setuju, maka kemudian PPK-nya adalah membuat SPPBG, surat penunjukan penyedia barang jasa. Jadi makanya SPPBG itu bentuk persetujuannya PPK terhadap proses pemilihan. Gitu kan. Kemudian berikutnya setelah penetapan SPPBG, berikutnya adalah penataan kontrak. Nanti kemudian setelah SPPBG, setelah penyedia itu memberikan jaminan pelaksanaan, nanti kemudian berikutnya adalah tanda tangan kontrak. Nanti kemudian ada pemberian uang muka di pelaksanaan kontrak ya. Jadi ketika misalnya di rancangan kontraknya memang dibunyikan bahwa nanti penyedia itu bisa diberikan uang muka gitu kan, maka kemudian nanti di pelaksanaan kontrak ada tahapan pembayaran atau pemberian uang muka. Tentunya pemberian uang muka nanti setelah mendapatkan jaminan uang muka. Nanti kita bahas detailnya. Kemudian pembayaran prestasi pekerjaan. Kalau pembayaran prestasi pekerjaan itu berarti penyedianya sudah ada progres kemajuan gitu kan. Apakah selesai pekerjaan 100%, apakah 30%, ataukah 60%, maka berarti dia dibayar berdasarkan prestasinya gitu kan. Nanti bayar itu macam-macam. Ada bisa dibayarkan bulanan atau per termin, nanti kita bahas. Kemudian ada perubahan kontrak. Perubahan kontrak itu kalau misalnya ada poin-poin kontrak yang memang kemudian diubah gitu kan, maka kemudian ada addendum. Contohnya misalnya perubahan administrasi ya, misalnya PPK-nya ganti gitu kan, PPK-nya mutasi, kemudian ada PPK baru gitu kan, nah, berarti kan harus diubah kan kontraknya kan, ada addendum kan. Misalnya ada keadaan kahar gitu kan, ada keadaan di luar di ekspektasi lah gitu kan. Maka kemudian ada perubahan kontrak, diperpanjang waktunya gitu kan. Itu perubahan kontrak. Atau ada penambahan volume, itu perubahan kontrak. Kemudian ada penyesuaian harga. Penyesuaian harga paling udah kita bahas juga ya. Penyesuaian harga. Jadi ketika misalnya di bulan ke-13 itu kan bisa dilakukan penyesuaian harga terhadap kontrak tersebut. Kemudian ada penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak. Jadi ini kontraknya udah selesai nih, karena udah barang jasanya udah diserah terimakan gitu kan, maka kontraknya berakhir gitu. Udah pemeliharaan udah selesai juga gitu kan, kontrak berakhir. Ada pemutusan kontrak. Nah, ini berarti ini sebenarnya kontraknya belum berakhir tuh, tapi ada one prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam kontrak, maka ada pemutusan kontrak. Kemudian ada serah terima pekerjaan. Jadi ini udah selesai, kemudian barang jasa diserah terimakan tuh dari penyedia kepada PPK gitu kan. Nanti kemudian PPK akan melakukan pemeriksaan. Oh ya, sesuai dengan spesifikasinya gitu kan. Maka kalau sudah sesuai, maka kemudian tanda tanganilah berita acara serah terima. Nanti kemudian serah terima berikutnya dari PPK kepada PA. Ada penanganan keadaan kahar. Jadi kalau misalnya ada force majeure lah gitu kan, bagaimana penanganannya. Nah, itu adalah poin-poin dalam pelaksanaan kontrak. Nah, sekarang kita coba bahas satu persatu sekarang. Oke, sebelum kita bahas lebih detailnya, ini dulu ya. Jadi ada satu kaidah di Perpres itu kan, bahwa PPK dilarang melakukan ikatan perjanjian itu ya, atau menandatangani kontrak dengan penyedia dalam hal belum tersedia anggaran belanja
atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang kemudian dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN atau APBD. Jadi ya intinya itu PPK itu nggak boleh tuh melakukan perikatan dengan pihak ketiga padahal nggak ada dananya gitu kan. Ya nanti dibayar pakai apa gitu kan. Jadi makanya perikatan itu harus dipastikan terlebih dahulu bahwa DIPA-nya itu ada, alokasi dalam DIPA itu ada. Kalau ada maka bisa kemudian melakukan perikatan sesuai dengan apa yang alokasi dalam kontrak itu, gitu kan. Jangan sampai kemudian alokasinya untuk pengadaan ATK, tapi kemudian yang realnya adalah untuk rehab kantor, kan nggak bisa tuh kan. Jadi sesuai alokasinya gitu kan. Alokasi itulah kemudian diwujudkan dalam akun gitu kan. Ada akun kan macam-macam akun kan. Akun itu kan peruntukan, itu alokasi. Jadi dilarang melakukan perikatan kalau tidak ada dananya. Nah kemudian ada sekalian, jadi tahapan pertama kan setelah SPBJ ya, setelah SPBJ kan tanda kontrak nih. Nah tanda kontrak itu berarti sebelumnya harus diawali dari persiapan penataan kontrak. Jadi ada namanya tahapan persiapan penataan kontrak. Jadi sebelum penataan kontrak itu dilakukan rapat persiapan. Nah apa saja yang dilakukan di rapat itu? Di rapat itu dilakukan yang pertama adalah finalisasi rancangan kontrak. Jadi rancangan kontrak itu kan dibuatnya kan di tahapan persiapan pengadaan kan, artinya jauh-jauh hari kan, di tahap persiapan pengadaan. Nah kemudian nanti di ranah pelaksanaan sebelum tanda kontrak itu masing-masing pihak nanti melakukan finalisasi rancangan kontrak. Jadi masing-masing pihak nanti akan membaca bahasanya, membaca kemudian struktur kalimatnya, membaca detail satu persatu gitu kan. Kalau mereka setuju maka mereka membubuhkan paraf di setiap lembar kontrak. Itu finalisasi gitu kan. Nanti kemudian setelah finalisasi kemudian di rapat itu juga dicari gitu kan kelengkapan dokumen pendukung kontrak. Jadi PPK itu kan bisa melakukan tanda tangan kontrak apabila sudah mendapatkan jaminan pelaksanaan gitu kan. Jadi kalau misalnya jaminan pelaksanaan belum diberikan pada PPK ya PPK jangan tanda tangan kontrak gitu kan. Jadi kelengkapan dokumen kontraknya udah lengkap atau belum gitu kan. Kemudian kapan rencana tanda tangan kontraknya kapan. Jadi udah sepakat itu di rapat. Sehingga nanti ketika tanda tangan kontrak itu masing-masing pihak itu bisa hadir. Kan ya tanda tangan kontrak itu kan PPK dan penyedia. Penyedia itu siapa? Penyedia itu berarti ya direkturnya gitu kan, direktur dari perusahaan itu. Jadi pastikan masing-masing pihak itu hadir ketika tanda tangan kontrak. Pun hal yang telah diklarifikasi atau dikonfirmasi saat evaluasi penawaran. Jadi maksudnya gini, ketika di ranah evaluasi pemilihan ya, berarti di ranah pelaksanaan pemilihan tuh. Ketika dievaluasi itu bisa jadi Pokja itu melakukan klarifikasi terhadap dokumen-dokumen penawaran dari penyedia. Klarifikasi itu kan untuk memperjelas itu kan. Nah, hal-hal yang diklarifikasi itu nanti harus disampaikan pada PPK. Sehingga nanti di rapat persiapan itu PPK akan mengkonfirmasi ulang sehingga nanti ada kepastian gitu, ada kepastian sebelum pelaksanaan kontraknya gitu. Jadi sama-sama clear gitu kan di awal. Jadi hal yang telah diklarifikasi itu disampaikan pada PPK sehingga nanti PPK akan mengklarifikasi ulang di rapat persiapan kontrak. Kemudian finalisasi rancangan kontrak. Jadi ya finalisasi rancangan kontrak itu ya ini masing-masing pihak PPK penyedia mereka memeriksa setiap butir kontrak gitu kan, substansinya, bahasanya, redaksionalnya, angka dan hurufnya gitu kan. Kalau udah clear, udah cocok, mereka memaraf gitu kan. Kemudian jaminan pelaksanaan. Jaminan pelaksanaan itu diberikan sebelum tanda tangan kontrak. Jadi waktu tanda tangan kontrak itu ya ibaratnya itu kan awalnya kan ada jaminan penawaran kan. Jaminan penawaran itu kan dia menyertai proses penawaran ya, proses tender tuh. Nah nanti kemudian ketika yang menang gitu ya, misalnya yang menang si A gitu kan, penyedia A. Nanti penyedia itu nanti jaminan penawarannya itu dibalikin kepada penyedia A. Nanti kemudian penyedia itu mengganti dengan jaminan pelaksanaan gitu kan. Karena penawarannya berarti selesai kan, maka jaminannya balikin. Nah sekarang adalah masa pelaksanaan, maka perlu jaminan pelaksanaan. Nah nanti kemudian ini PPK wajib melakukan verifikasi terhadap jaminan itu. Verifikasi itu dilakukan apa sih tujuannya gitu? Ya tujuannya adalah memastikan bahwa
jaminan pelaksanaan itu adalah benar gitu kan. Jadi kalau misalnya ya memang benar bahwa surat jaminan itu adalah untuk pekerjaan yang dikontrakkan. Kemudian nilainya adalah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam pengadaan itu. Kemudian syarat-syarat ketika misalnya penyedianya itu one prestasi, pencairannya itu mudah gitu kan, mudah, tidak sulit untuk mencairkan. Jadi ada apa namanya, ada ibaratnya tidak ada hal yang memberatkan ketika mau mencairkan jaminan itu harus diverifikasi tuh, dikonfirmasi oleh BPK. Kemudian, setelah jaminan dinyatakan sah, maka kemudian Pokja mengembalikan jaminan penawaran. Nah, kemudian berikutnya adalah tanda tangan kontrak. Jadi udah SPBJ sudah, kemudian rapat persiapan kontrak udah, maka kemudian tanda tangan kontrak. Nah, kita lihat sih ketentuan dalam tanda tangan kontrak ya. Kontrak itu ditandatangani dengan ketentuan DIPA telah ditetapkan. Jadi artinya kita boleh tanda tangan kontrak kalau ya udah ada DIPA-nya gitu kan, DIPA tetapkan. Jadi makanya tanda kontrak itu bisa dilakukan setelah tanggal DIPA. Jadi ya dilihat ya, tanggal DIPA itu misalnya tanggal DIPA-nya tanggal 9 Desember gitu kan, maka berarti kita bisa tanda tangan kontrak setelah tanggal 9 Desember gitu kan. Jadi setelah ditetapkan itu baru jadi bisa gitu. Tapi efektif kontraknya adalah 1 Januari, karena kan DIPA itu untuk pengeluaran 1 Januari sampai 31 Desember kan. Jadi kalau ditetapkan maka bisa tanda tangan kontrak. Tapi efektifnya di 1 Januari. Maka ada namanya ini kan tender dini gitu kan. Tender dini itu tender yang dilakukan sebelum DIPA. Oke, boleh gitu kan. Tapi tanda tangan kontraknya setelah ada DIPA. Tanda tangan kontrak dilakukan paling lambat 14 hari kerja setelah surat penunjukan penyedia barang jasa, kecuali bila DIPA belum disahkan. Jadi tanda tangan kontrak itu paling lama 14 hari kerja setelah SPBJ tanda tangan kontrak, kecuali bila DIPA belum disahkan gitu kan. Kalau DIPA belum disahkan ya nunggu dulu nih sampai DIPA-nya disahkan. Jadi misalnya gini, tender dini nih dilakukan di bulan Oktober misalnya, kemudian prosesnya pemilihan kan, proses tender di bulan akhir Oktober dapatlah penyedianya gitu kan, akhir Oktober dapat penyedianya, si A menang gitu, udah tentukan tuh, yang menang adalah si A. Tapi kan setelah pemenangan itu kan tanda tangan kontrak kan, tapi belum bisa tanda tangan kontrak. Kenapa? Karena kan DIPA-nya baru di Desember gitu kan. Ya berarti kan dari akhir Oktober sampai Desember kan lebih 14 hari ya nggak apa-apa gitu kan. Ditangani oleh pihak yang berwenang. Jadi ditangani oleh pihak yang berwenang siapa ya? PPK dan direktur dari penyedia itu gitu kan. Atau kalau swakelola berarti ya ketua pelaksana dari swakelolanya atau ketua ormasnya gitu kan. Nah, kemudian berikutnya di tahapan pelaksanaan kontrak ada namanya uang muka. Uang muka. Uang muka itu berarti penyedia apabila dalam butir rancangan kontrak itu memang PPK membolehkan ada pembayaran uang muka gitu ya, maka di ranah pelaksanaan kontrak nanti ada penyedia itu mengajukan pembayaran uang muka. Jadi uang muka itu kan ibaratnya kan orang belum ada prestasi pekerjaan gitu kan, prestasinya belum ada, tapi kemudian mereka meminta satu pembayaran gitu kan, pembayaran sebagai uang muka gitu kan. Nah, pembayaran uang muka itu tidak serta-merta kemudian PPK langsung mencairkan diberikan kepada penyedia, tapi harus dasarnya adalah pengajuan permohonan. Jadi penyedia itu mereka harus melakukan pengajuan permohonan nih, saya tertulis kepada PPK untuk meminta uang muka, besarnya berapa gitu kan, kemudian disertai dengan penggunaannya untuk apa gitu kan, penggunaannya untuk apa, rencana penggunaan. Jadi artinya batas di kontrak itu batas maksimalnya, mereka bisa minta lebih kecil dari itu boleh-boleh aja. Nilai besar uang muka paling tinggi ya, paling tinggi sesuai dengan kontrak. Jadi apakah 20% gitu kan, apakah 30% sesuai dengan jenisnya ya. Kalau kecil kan berarti kan 30%, kalau non kecil atau konsultan kan 20%. Dibayarkan setelah menyerahkan jaminan uang muka. Jadi uang muka bisa dibayarkan setelah mereka memberikan jaminan uang muka. Jadi kita bayarkan uang mukanya, tapi kita juga menerima jaminan uang muka.
Jadi kalau misalnya nanti ada hubungan prestasi ya, misalnya penyedianya kabur gitu kan, kita sudah punya jaminan nih. Nanti jaminan itu kita cairkan, biar perusahaan penjamin itu mengganti uangnya, mengganti uang muka yang sudah dibawa kabur oleh penyedia yang dijamin oleh perusahaan itu. Gitu. Jadi jaminan uang muka. Pengembalian uang muka dilakukan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi atau sesuai kesepakatan dalam kontrak. Ya, jadi pengembalian uang muka itu, jadi uang muka itu berarti kan seperti pinjaman gitu kan. Jadi negara itu ngasih pinjaman kepada penyedia. Jadi kemudian yang namanya pinjaman nanti kan dikembalikan kan, diangsur-angsur pada setiap pembayaran prestasi. Contohnya gini, misalnya penyedia tadi kan awalnya udah minta uang muka nih, gitu kan, uang muka. Kemudian dia melakukan pekerjaan. Nah, kemudian misalnya prestasi 30%. Dia udah menyelesaikan pekerjaan 30%. Nanti waktu membayar 30% itu tidak kemudian 30% total diberikan pada penyedia, tapi 30% dikurangi dengan angsuran uang mukanya. Jadi uang mukanya kan diangsur. Jadi dikurangi dengan pembayaran uang mukanya. Jadi berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi atau sesuai kesepakatan dalam kontrak. Atau kesepakatan misalnya penyedianya udah sekaligus saja deh saya kembalikan, ya nggak apa-apa gitu kan, tergantung kesepakatan saja, berangsur-angsur atau sekaligus ya tergantung kesepakatan antara PPK dengan penyedia itu gitu kan. Nah kemudian pemberian prestasi, jadi kalau uang muka tadi kan belum ada prestasi itu, kalau pemberian prestasi berarti sudah progres kemajuan pekerjaan gitu kan. Jadi misalnya udah selesai 30%, maka dibayarkan 30%. Udah selesai 60%, dibayarkanlah 60%. Udah selesai 100%, dibayarkan 100% gitu kan. Jadi pemberian prestasi. Pemberian prestasi diberikan kepada penyedia setelah dikurangi dengan angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda. Jadi artinya pembayaran kepada kepada penyedia itu nanti kan tadi ya, pemberian prestasi 30%. Tidak 30% semuanya diberikan kan, dikurangi dengan pengembalian uang mukanya. Dikurangi lagi dengan retensi gitu kan. Retensi itu udah pernah saya singgung ya, retensi itu ada menahan pembayaran. Jadi kan tanggung jawab seorang penyedia itu kan tidak hanya sampai dengan fisik selesai kan. Contohnya kalau bangun gedung gitu kan, tanggung jawab penyedia itu tidak sekedar sampai dengan gedung itu selesai dibangun gitu kan. Kalau misalnya di kontrak itu ada masa pemeliharaan ya, maka masa pemeliharaan itu juga menjadi tanggung jawab dari penyedia. Maka kemudian untuk mengikat bahwa penyedia itu masih bertanggung jawab, maka kemudian ada sebagian pembayaran yang ditahan, namanya retensi. Sehingga kalau penyedia itu selesai 100%, itu tidak dibayarkan 100% kepada mereka. Tadi dibayarkan 95% gitu kan totalnya ya. Kenapa 95%? Kan udah selesai 100%, karena 5% ditahan. Nanti 5% itu diberikan ketika masa pemeliharaan selesai. Ya, itu namanya, makanya setiap kali pembayaran itu dikurangi dengan retensi gitu kan. Nanti retensi nanti kan ketika udah 100% kan kumpul, totalnya kan 5% kan. 5%. Dan dikurangi dengan denda kalau misalnya ada denda keterlambatan gitu kan. Keterlambatan gitu kan. Retensi sebesar 5% digunakan sebagai jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi atau jaminan pemeliharaan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan. Jadi artinya kan retensi itu muncul ketika dalam kontrak itu memang mensyaratkan ada masa pemeliharaan. Yang ada masa pemeliharaan itu kan konstruksi sama jasa lain kan, jasa lain pun nggak semua. Jasa lain yang membutuhkan masa pemeliharaan. Kalau misalnya nggak ada masa pemeliharaan ya berarti nggak ada retensi. Artinya penyedia selesai 100%, bayar 100%. Gitu kan. Kalau ada retensi maka ditahan. Ada masa pemeliharaan maka ditahan. Dalam hal penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkon, maka permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkon sesuai dengan transaksi. Jadi gini, kan kalau ini bisa pekerjaan, kemudian kan kita membolehkan tuh untuk beberapa item disubkonkan. Contohnya kalau bangun gedung maka untuk pekerjaan pemasang listrik itu kan harus ke AKLI kan, asosiasi kontraktor listrik kan. Berarti ini disubkonkan ke AKLI gitu kan. Jadi boleh. Nanti kemudian ketika mereka minta pembayaran pada PPK ya harus menyertakan bukti pembayaran pada si subkon ini. Kenapa harus seperti itu ya? Biar nanti jangan sampai
ini ternyata subkonnya nggak dibayar, belum dibayar gitu kan, belum dibayar, itu kan nanti akan mempengaruhi penyelesaian pekerjaan kita kan, pekerjaan kita menjadi telat gitu kan, karena subkonnya ngambek gitu kan, karena mereka belum dibayar. Jadi makanya kalau harus menyertakan nih pembayaran kepada subkontraktor. Kemudian pembayaran prestasi. Jadi pembayaran prestasi itu bisa macam-macam bentuknya, bisa bulanan, bisa termin, bisa sekaligus. Bulanan itu berarti per bulan. Jadi nanti setiap bulan nanti dihitung berapa progres di akhir bulan. Nanti berarti itulah yang dibayar. Jadi kan setiap bulan pasti berbeda-beda gitu kan, tergantung progresnya setiap bulan gitu kan. Ada yang termin. Termin itu berarti tahapan. Kalau termin itu berarti udah kita tentukan. Berarti PPK sudah menentukan. Pokoknya dibayar kalau sudah 30%. Kalau masih 25% belum boleh dibayar. Pokoknya 30% baru dibayar. Termin pertama misalnya, termin keduanya misalnya 60%. Pokoknya kalau belum 60% nggak dibayar. Itu namanya termin. Jadi udah ditentukan oleh PPK nih. Pokoknya sekian termin pertama berarti sekian persen. Termin kedua sekian persen gitu kan. Ya, tentukan tuh. Atau sekaligus gitu. Sekaligus berarti ya udah selesai semuanya baru dibayar gitu kan. Itu namanya ya itu proses prestasi, pembayaran prestasi macam-macam, bisa bulanan, bisa termin, bisa sekaligus. Nah itu tentukanlah di dalam kontrak pembayarannya seperti apa, apakah bulanan kah, termin kah, sekaligus kah gitu kan. Nah pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerja untuk pengadaan barang jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang jasa diterima. Setelah penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksudnya gini, APBN itu kan atau keuangan negara itu kan mensyaratkan pembayaran itu setelah pekerjaan selesai gitu kan. Jadi pekerjaan selesai baru dibayar nih. Tapi ada beberapa hal yang nggak bisa seperti itu. Contohnya kalau misalnya satu satker ingin menaikkan daya PLN kan nggak mungkin di SOP di PLN itu nggak bisa tuh. PLN itu harus bayar dulu baru dinaikkan dayanya. Dia nggak mau tuh, mereka nggak mau naikkan dulu baru bayar. Kemudian sewa kan nggak mungkin kan. Misalnya ada kantor suatu satker itu dia belum punya gedung tuh, mereka menyewa kantor gitu. Kemudian mereka mengatakan nanti saya bayar kalau udah selesai saya pakai, kan nggak bisa kan, mana mau gitu kan. Atau seperti beasiswa. Kalau orang sekolah gitu, orang kuliah gitu, kalau kalian kan nggak bayar ya, jadi nggak tahu ya, karena kan gratis gitu kan. Jadi kalau sekolah itu kan bayarnya di awal kan, seperti kalau anak saya kan di UI kan, jadi bayarnya ya duluan gitu kan, bayar duluan untuk 1 semester gitu kan. Ya sama beasiswa kan gitu kan. Beasiswa ya pemerintah tuh bayar dulu baru kemudian siswanya tuh kuliah di situ gitu. Atau perpustakaan Kementerian Keuangan kan, di perpustakaan Kemenkeu itu kan ada beberapa jurnal asing yang kita langganan itu, Scopus itu kan. Nah itu kan namanya jurnal juga sama kan, jurnal itu kan yang bayar dulu gitu kan, bayar dulu baru nanti kita bisa menggunakan gitu. Nah hal-hal seperti itu kan berarti pembayaran harus dilakukan terlebih dahulu sebelum barang jasa terima kan. Tapi kemudian Perpres mengatakan harus dengan jaminan, nih atas pembayaran tersebut. Ternyata ini sudah habis ya waktu kita ya, udah mau habis ya, udah. Saya selesaikan dulu yang pemberian prestasi ya, nanti mungkin kita lanjutkan di pertemuan mendatang ya. Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi. Ini yang kita sebut sebagai MOS, material on site itu kan. Jadi contoh seperti konstruksi itu kan, bangun gedung itu kan bisa jadi kan ada beberapa material yang sudah dibawa di lokasi gitu kan. Nah itu harus diatur mana yang boleh dibayarkan, mana yang tidak boleh dibayarkan. Kalau semuanya misalnya, contohnya kalau misalnya di lokasi sudah ada pasir, udah ada semen, udah ada kerikil, udah ada besi gitu kan. Nah, padahal belum dipasang. Kemudian apakah itu bisa dibayar? Ya diatur di kontrak gitu kan. Ya kalau belum boleh, mana yang boleh dibayar, mana yang tidak boleh dibayar. Kalau kemudian semuanya dibayar kan nanti kita kan rugi, negara rugi kan. Pasir buat apa? Kita butuhnya gedung, bukan
bukan butuh pasir sama semen gitu kan, kita butuh gedung gitu. Jadi diatur tuh mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan itu cantum dalam kontrak. Nah, baik, kalau saya mungkin ini karena waktu kita terbatas ya, mungkin kita sampai di pemberian prestasi dulu ya. Nanti untuk materi berikutnya kita lanjutkan berikutnya ya mungkin ya, untuk perubahan kontrak dan sebagainya gitu ya. Oke, mungkin ini kayaknya waktu mau mungkin tanya jawabnya dia kita pending di pertemuan mendatang ya sekalian ya. Ini kalau ya, udah Pak. jam 4:30 ya. Ini kalau di Indonesia bagian tengah berarti udah 5:30 ya. Baik, mungkin ada sekalian mungkin kita cukupkan dulu ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan mungkin disimpan dulu atau bisa di-share di grup juga boleh. Kalau mau nanyakan di WA grup nanti nggak apa-apa, nanti saya jawab di WA grup gitu ya. Jadi kita cukupkan untuk pertemuan ini di sini ya, di slide ini ya, di slide terkait dengan pemberian prestasi. Nanti besok kita lanjutkan untuk perubahan untuk adendum sampai dengan serah terima.